Shalom Bapak Ibu Tuhan. Saya percaya kita dalam keadaan yang baik. Haleluya. Nah, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal ke-30 ayat yang ke-19. Nah, ada sesuatu yang menarik dari ayat ini Bapak Saudara. Ketika Allah Bapa berbicara kepada Musa tentang kondisi dari bangsa Israel pada waktu itu. Terlebih pada ayat yang 11, mari saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ulangan pasal ke-30 ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah kehidupan dan kematian. Pada waktu itu Allah Bapa berbicara kepada Musa. Dia bilang begini sama Musa. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Ayat 14 dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. 15, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Hal ini pula lah yang diperhadapkan kepada Bapak Saudara dan saya. Lalu ayat 16 dikatakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. 17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. 18, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuberhadapan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Nah, dalam ayat 19 Bapak Ibu Saudara, ternyata Allah Bapa menekankan sesuatu yang luar biasa kepada Musa pada waktu itu tentang kondisi dari bangsa Israel yang Musa pimpin. Tuhan memperhadapkan kepada mereka, dikatakan begini, ada kehidupan dan kematian, ada berkat dan kutuk. Saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika diperhadapkan dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara nggak ada yang bilang, Pak saya pilih aja yang namanya kematian. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Ketika mungkin diperhadapkan kepada banyak orang, kepada setiap kita berkat atau kutuk, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti akan pilih begini, Pak saya mah hidup saya mau diberkati sama Tuhan. Lihat begini, ternyata pilihan setiap kita, keputusan kita pada hari ini ternyata menentukan yang kedua, apakah kita sanggup mengubah persoalan menjadi berkat atau tidak sama sekali. Jelas kalau yang pertama karena sikap dan pilihan kita menentukan baik buruknya hubungan kita dengan Tuhan yang sama. Tapi kalau yang kedua, selama kita tidak membereskan hubungan pribadi kita sama Tuhan dengan baik Bapak Saudara, bukan gak terjadi apa-apa, lihat hasilnya. Apakah kita sanggup mengubah persoalan bahkan masalah yang terjadi menjadi berkat atau tidak sama sekali. Ya, banyak orang ngalamin problem dan masalah hidupannya. Satu waktu Thomas Alva Edison ngalamin satu kecelakaan, tempat dia bekerja kebakaran habis Bapak Saudara. Ya, kalau mungkin zaman sekarang mungkin orang ngalamin kebangkrutan, orang ngalamin pailit dalam perusahaannya, dan dia mulai mungkin begini. Kalau mungkin zaman sekarang dia panik, gak tahu, khawatir. Saya bukan istilahnya mengentengkan arti dari masa yang kita sedang hadapi. Tapi pada saat itu Thomas Alva Edison, dia terbakar gudangnya, dia terbakar rumahnya. Dia mencoba semua keluarganya panik, istilahnya supaya apinya berhenti Bapak Saudara. Tapi ketika apinya berhenti Bapak Saudara, sementara mungkin orang yang lain sedang mengeluhkan nasib, aduh kasihan,
Thomas Alva Edison sedang mengalami masalah tekanan hidup, aduh kasihan. Tapi keesokan paginya Bapak Saudara dia bangun. Dia bangunin semua anggota keluarganya, ayo bangun. Kita bangun lagi tempat ini. Ayo kita bangun lagi tempat ini. Dalam jangka waktu sehari Bapak Saudara, dia putuskan, dia memilih untuk apa? Dia nggak terlelap dalam kekalahan. Tapi dia bangkitkan imannya untuk dia mau betul-betul bangkit menjadi seorang pemenang. Masalah pasti ada Bapak Saudara. Orang yang ngomong depan saudara pun masih punya masalah sampai hari ini Bapak Saudara. Tapi kita belajar. Tuhan bilang begini, ada kehidupan, ada kematian. Ada berkat atau kutuk. Kita bilang ini, Pak saya mau berkat, saya mau kehidupan, betul. Tapi ternyata justru Tuhan bilang begini, ayo pilihlah sesuatu yang bijak. Ayo pilihlah sesuatu yang bijak. Saudara kalau kita naik mobil Bapak Saudara ingat, ada satu alat yang kita bisa pakai untuk kita bisa melihat kondisi yang ada di belakang kendaraan kita. Namanya apa Bapak Saudara? Kaca spion. Saudara saya yakin dan percaya Bapak Saudara belum pernah lihat dalam sebuah mobil ada kaca spion yang lebarnya sebesar keramik. Gak ada Bapak Saudara ya. Selalu kaca spion itu dibuat berapa kali berapa paling? Paling 5 kali 30 itu paling panjang Bapak Saudara ya. Zaman sekarang kalau ada variasi mobil ada yang dari kaca sampai ke kaca, itu kaca spion begitu. Ya, tapi nggak pernah saudara kaca spion ditaruh ke jeblak sebesar keramik 60 kali 60, nggak ada Bapak Saudara, betul? Karena dia tahu begini, produsen dari kaca spion ini, produsen dari mobil ini mengerti bahwa ternyata manusia, si drivernya nggak boleh berfokus kepada kaca spion. Artinya apa? Setiap driver harus fokus kepada apa? Apa yang ada di depan mobil itu, yang mengerti katakan amin. Nah, makanya kenapa dia katakan begini, Tuhan gak pernah mendesain Bapak Ibu Saudara untuk selalu berfokus dan melihat apa yang terjadi di belakang saudara saya. Sekalipun rasanya berat, sekalipun mungkin kalau kita lihat, Pak saya ini udah melakukan dosa A, saya ini udah melakukan dosa B, saya udah melakukan banyak pelanggaran, apa kira-kira Tuhan akan memulihkan kehidupan saya? Saya mau bilang, Tuhan pasti akan pulihkan saudara. Nah makanya kenapa dikatakan begini, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dikatakan begini, dia adalah orang yang mudah belajar. Dia adalah orang yang sanggup melihat seperti Tuhan melihat. Makanya kenapa setiap persoalan terjadi bisa dirubah menjadi satu berkat buat orang itu. Kita pikir waktu saudara dan saya ngalamin satu proses ditegur sama orang, ya dizolimi sama orang, kita anggapnya dan kita responinya pakai emosi juga kan. Tapi berapa banyak yang mulai merenungkan kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Sedikit orang yang mulai merenungkan, iya ya kalau saya sampai disinggung sama orang, ya mungkin saya diajar untuk saya mulai rendah hati. Gak apa-apa deh, saya mau rendah hati, saya mau belajar depan. Nah itu yang saya maksud, mengubah masalah jadi berkat buat saudara saya. Ya, seringkali kita lupa dengan hal ini. Makanya kenapa? Ayo, kuncinya adalah nomor 1. Ketika saudara kembali menghargai, respect sama Tuhan saudara. Pada waktu itulah saudara bisa menjadi pribadi, orang yang bisa mengubah masalah jadi berkat buat saudara saya. Ya, kuncinya udah Tuhan kasih buat saudara saya. Makanya kenapa kita perlu diajar untuk ayo tinggal dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, sadar bahwa hidup adalah penyembahan kepada Tuhan, sadar bahwa hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan, sikap kita, perbuatan kita, ucapan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita udah sadar ini, bahwa hidup kita adalah penyembahan sama Tuhan, saya yakin begini, masalah apapun boleh terjadi, saudara akan ambil semuanya menjadi satu pelajaran penting dan jadi berkat buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah saya nggak tahu apa yang Bapak Saudara sedang alami sekarang ini. Saudara mungkin yang bilang, Pak, iya ya, saya rasanya lagi lesu nih. Ya, mau ngapain rasanya udah malas. Saya cuma mau ajak Bapak Saudara kita ambil waktu untuk kita menyembah Tuhan. Ya, saya nggak mau buat macem-macem. Saya mau ajak Bapak Saudara, ya, ayo sama-sama kita sembah Tuhan. Ya.